Saudara dengar lagu ini atau lirik lagu ini tuh kesannya apa? Kesya, langsung aja. Kesannya apa? Hah? Nggak tahu? Nggak berkesan. Maria, kesannya apa yang timbul di hati? Aku nggak boleh sama yang lain. Oke. Salomo, kesannya panas. Iya, terus apa gitu? Ya oke. Kaget kali ya. Saya waktu 2020 dengar lagu ini, saya tuh takut. Tuhan kok api? Karena kita kalau berpikir api itu kan membakar. Loh, tadi kan sampai menghanguskan lagi, ya kan? Eh, rasanya seperti kayak, wah Tuhan kalau datang itu berarti semuanya dihanguskan dong ya. Semua kecintaan-kecintaan saya, kayak tadi Maria bilang, nggak boleh ada yang lain, hanya buat dia aja. Itu dihanguskan. Bagaimana ini gitu? Karena saudara udah dengar kan cerita waktu minggu lalu suami saya, dia cerita tentang seorang yang terikat sama anjingnya, itu saya. Nah salah satu yang Tuhan cemburu sama saya itu adalah masalah peliharaan, masalah anjing waktu itu. Bahkan anjing itu pernah ya dulu ya, saya pernah bawa dia ke mimbar ini jadi contoh khotbah. Entah saudara udah lahir belum di gereja ini kan, tapi saya bawa dia karena saking pintarnya gitu kan, saya kasih dia buat ilustrasi. Tapi saat Tuhan menyatakan kecemburuannya, saya bergetar saudara. Saya bilang, ya sebelum masalah peliharaan ini kan benda hidup ya, makhluk hidup. Sebelumnya Tuhan menyatakan kecemburuannya lewat gaya saya. Iya, gaya saya meniru seseorang, gaya berpakaian saya sampai itu isi lemari saya dimusnahkan gitu kan. Karena hampir 3/4 itu ternyata bukan diri saya gitu loh. Nah, waktu benda-benda mati itu dimusnahkan, anak saya si Joel bilang gini, dia peluk itu anjing karena ya saya bilang dia kan anak keempat kan, untung loh. Jadi dia juga karena dia juga kosong pada waktu itu, dia juga merasakan keisi gitu dengan kehadiran anjing ini. Bahkan dia tidak menerima cicinya tapi dia menerima anjing ini gitu kan. Dia lebih sayang anjing ini gitu. Dia peluk, untung kamu nggak ikutan. Kalau kamu ikut, kamu jadi anjing packing. Maksudnya dimusnahkan, dibakar gitu kan. Tapi tiba juga waktunya pada waktu itu. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia cemburu dengan saya. Dan pada waktu itu saya betul-betul bergetar, saya bilang, Tuhan seperti inikah Tuhan? Kenapa yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayang, kok diambil satu demi satu yang seperti itu gitu kan. Tapi itu 2020 saudara. Dan ya sebelum saya masuk ke saat ini ya, kenapa sih kok kita itu kalau dengar Tuhan, dia cemburu, dia api yang menghanguskan, kita tuh takut. Lalu ada lagi ayat kan, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Tapi kan seringkali ketika kita itu ditegur, dihajar Tuhan, kita takut kan? Ada nggak yang langsung ngerasa, aku ini dikasihi, oh Tuhan, hajar aku lagi Tuhan, cintai apa, kasihi aku lagi Tuhan. Enggak, tapi kita langsung, kenapa Tuhan, kenapa begini? Seiring waktu, ya puji Tuhan kalau kita masih bisa sadar, ternyata ini adalah bentuk cinta Tuhan. Nah dalam perenungan saya belakangan ini, kenapa kita bisa seperti itu, kita bisa takut. Kita ini ada di dalam roh penjajahan Bapak Ibu, roh perbudakan. Dan itu udah turun dari, ya udahlah dari penjajahan waktu dulu ya di bangsa Indonesia ini khususnya. Kita bangga dengan katanya Indonesia adalah negara hukum. Padahal coba kalau kita ini di bawah hukum, saudara kita akan timbulnya apa? Ketakutan. Dan itulah yang terjadi pada diri saya. Kita nggak pinter. Orang tua kita kan langsung kan ancam kita. Lo kalau nggak naik kelas, diapain Esther dulu? Papa gantung ya atau apa macam-macam kan. Kalau kamu nilainya merah nanti mama sambit ya. Mama gebukin dulu kalau
orang tua saya, mama saya tuh gebuk saya pakai kemoceng. Oh saya takut tuh kalau udah bulu ayam tuh keluar. Sekarang udah nggak ada ya. Takut gitu kan karena sakit. Loh ternyata orang tua saya kan juga dapat dari atas-atasnya lagi. Kalau bapak saya mainnya ban pinggang. Tapi jarang ya Pak ya, damai. Tapi giliran sekalipun dia keluar lah langsung kita kan langsung takut. Tapi kan mereka juga dapat dari atasnya. Sehingga ketika kita itu ada di bawah hukum, yang ada di dalam diri kita adalah ketakutan dan kita harus benar. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Sampai akhirnya ketika saya ketemu Tuhan, itulah tetap terjadi. Benar salah, benar salah, benar salah. Maunya kita benar. Makanya setiap kali kalau dapat penyataan ya, penyataan yang, oh saya lihat kamu masih begini, kamu munafik. Kita rasa mukanya udah merah, kuning, hijau, biru kan. Tapi coba kalau dibilangin, wah Lydia Triksi, ada mahkota di kepala kamu. Wah saya lihat kamu udah pakai jubah. Belum selesai, jubahnya warna hitam. Kita kan maunya jubahnya putih. Peduli amat lah mau merah, kuning, hijau, hitam kan. Kenapa seperti itu? Karena kita ini maunya tuh benar. Maunya tuh kita tuh gak salah. Karena kalau salah pasti ada hukumannya. Tuhan bukain ini belum lama gitu sama saya. Berapa waktu yang lalu saya ketemu sama seseorang yang memperkenalkan saya sama Tuhan. Jadi pernah satu waktu ini tante saya. Jadi saya pernah waktu SD, orang tua saya tuh pindah, lalu saya ditinggal. Saya minum dulu ya saudara. Saya ditinggal karena alasannya sebentar lagi saya lulus kelas 6 SD gitu. Jadi saya harus tinggal sama nenek saya dan di rumah nenek saya ini ada tante ini gitu. Jadi selama setahun lah saya bergaul, tidur bersama gitu, ke Surya main sama-sama. Dia pada waktu itu dia SMA. Lalu satu waktu dia pulang dari gereja Katolik. Dia bilang begini, Ria, lu kalau misalnya mau masuk surga, lu tuh harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau enggak, lu nanti bakal dihukum di api neraka. Kamu bakal dibakar di api neraka. Kamu tahu enggak di neraka itu dia jelasin seperti yang dulu mbak saya itu di rumah itu suka bilang. Nanti di neraka itu ada lidah yang ditarik panjang, digunting. Kalau kamu suka ngomongin orang, tangan kamu akan dipotong dan dipotong nanti tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Itu kan yang kita dengar kan? Nah, semua beberapa ngernyet gini karena kita dengar hal yang sama yang membuat kita itu takut. Dan hari itu rasa takut itu betul-betul di dalam hidup saya deh. Di dalam hidup saya yang masih kecil itu, aduh, iya saya panggil dia Kuku ya. Jadi gimana saya nggak mau masuk neraka, saya takut. Ya gak ada caranya, lupa saya dia ngomong apa, pokoknya lu percaya aja, ya percaya gimana caranya, percaya. Bingung kan saudara, sekarang saudara kalau tanya gimana caranya, nyerah. Gimana caranya, percaya. Iya caranya apa? Saya tuh pada waktu itu dalam hati, iya kalau kamu suruh saya ke gereja pun saya mau gitu loh. Tapi dia gak ngomong. Nah ini belum lama loh saya ketemu sama tante ini kan. Nah, lalu kami ngobrol cukup lama gitu kan, lalu berlanjut lagi terus ngobrol lagi. Dan di situ ya baru Tuhan bukain ini ya, ternyata selama ini hidup saya ini dalam ketakutan ini benar salah karena saya itu di bawah hukum. Masuk surga pun masuk neraka saya takut dihukum. Sehingga saya berupaya untuk masuk surga ketika saya ketemu Tuhan, saya diajar, saya belajar Alkitab, saya berpikir saya melakukan itu supaya apa? Saya dapat surga. Tapi hari-hari ini Tuhan bukainnya kan beda buat kita. Bukan itu. Seorang sufi, karena kemarin saya baru baca ceritanya. Sufi itu tokoh agama wanita ya di Islam. Pada beberapa abad yang lalu, namanya Adawiyah, nanti saudara bisa klik aja. Dia luar biasa, satu waktu dia berjalan ke sebuah kota di Arab gitu ya. Dia bawa api dan obor. Dia berjalan dan orang-orang bertanya, Bu, ngapain kamu bawa itu? Aku bawa api dan obor ini. Aku mau membakar surga dan memadamkan api neraka. Kaget kan orang-orang, buat apa?
Karena aku tidak mau orang datang kepada Tuhan hanya karena ingin surga atau kepada takut neraka. Itu ada dalam diri saya. Saya takut neraka sehingga saya mau surga, bukan mau Yesus. Nah, makanya tadi saya balik lagi. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita di bawah hukum ketakutan. Hukuman harus benar, 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 benar. Padahal ketika kita benar, kita itu menjadi saingannya Tuhan. Karena Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang benar. Yang kebenaran itu hanya Dia satu-satunya. Jadi ketika saya dengar lagu ini 2020, Tuhan sedemikian menakutkannyakah Engkau? Tapi hari-hari ini ketika Tuhan bukain saya hal seperti itu, saya bilang begini, kalau kita itu dicemburui karena cinta, saudara perlu takut gak sih? Orang yang mengasihi saudara, orang yang mencintai saudara, itu cemburu. Harusnya kan kita senang. Saya contoh nih ya.